Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah pertandingan yang sangat-sangat kita nantikan dan kita mengharapkan Indonesia bisa memenangi laga ketika menghadapi tim Tiongkok. Dan hasilnya sudah sama kita tahu. Indonesia kalah dengan skor 2-1 di Guangzhou, Cina. Kalau kita melihat lagi, yang nggak usah dilihat lagi, biasanya kayak gitu. Setelah pertandingan dan kita mengalami kekalahan, nggak usah dinonton lagi, cukup kita menyimak analisa untuk pertandingan berikutnya. Tapi kita sedikit mencermati lagi apa yang melatar belakangi kekalahan Indonesia ketika dijamu Cina di Guangzhou semalam. Apa ya yang melatar belakangi, apa yang mendasari sehingga Indonesia mengalami kekalahan? Kalau kita melihat lagi, kira-kira ada yang salah? Tidak perlu saling menyalahkan, tidak ada yang salah. Ini bagian dari pengalaman. Jadi pengalaman adalah guru berharga, itu sangat-sangat benar. Coach Sintayong mengutak-atik lagi pola, strategi dan formasi pemain skuad timnas ketika menghadapi Bahrain. Pola yang diterapkan sudah betul. Ya kalau diamati kita sebagai pengamat bola kampung, ya kayaknya Coach Sintayong sedikit melakukan hal yang berani. Jadi seperti agak sembraut. Jadi lini belakang timnas sedikit, kalau dibilang kurang padu, cuman ada sela-sela yang bisa dimasuki oleh pemain lawan. Itu bersyukur kita klasemen di grup C ini agak lain. Jadi pertandingan semalam semuanya berhasil imbang kecuali Indonesia dikalahkan oleh Cina, dan posisi Indonesia tetap berada di peringkat kelima, sementara posisi di atasnya tidak berubah karena Jepang menjamu Australia berakhir dengan kedudukan imbang 1-1, dan Bahrain dijamu oleh Arab Saudi berakhir dengan kedudukan kacamata. Jadi klasemen akhir di grup C masih tetap seperti pada klasemen sebelumnya. Kita berharap berikutnya Indonesia bisa memenangi semua pertandingan. Kalau semuanya pertandingan dimenangi, runner up di tangan kita. Berikut ini kita akan mendengarkan dan menyimak lagi kanal Cebol Cerita Bola TV. Kita akan menyimak hasil ulasan dari teman-teman dari Cerita Bola TV. Timnas Indonesia harus menyerah 2-1 saat bertandang ke markas Cina di lanjutan babak 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia yang datang dengan misi mencuri 3 poin setelah ditahan imbang Bahrain secara kontroversi, menurunkan skuad yang berbeda dari pertandingan sebelumnya. Pelatih Sintayong menurunkan Asnawi Mangkualam sebagai kapten tim dengan Sain Patinama di posisi bek kiri serta Witan Sulaiman yang dipasang di posisi trio lini depan. Hasilnya, Timnas Indonesia sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan dan menekan lini pertahanan Cina. Flashscore menghitung 76% penguasaan bola dipegang oleh Timnas Indonesia. Namun, Cina dengan begitu cerdik mampu memanfaatkan beragam kesalahan pertahanan Timnas Indonesia. Akibat kesalahan sendiri, Timnas Indonesia harus kebobolan lebih dulu saat pertandingan berjalan 21 menit lewat gol dari aksi Behram Abdueli. Dalam proses terjadinya gol, Sain Patinama terlalu gegabah karena tidak membuang bola di samping gawang Timnas Indonesia. Alhasil, bola dapat dicuri oleh pemain Cina sebelum diselesaikan oleh Abdueli menjadi gol pembuka. Tertinggal 1-0, Timnas Indonesia kembali melancarkan serangan. Namun bukannya menyamakan kedudukan, gawang Marten Pas justru kembali kebobolan
Kali ini lewat striker Cina Zhang Yuning yang terlepas dari kawalan. Skor 2-0 untuk Cina bertahan hingga jeda. Tampil kurang memuaskan dan sering melakukan kesalahan, pelatih Sintayong langsung melakukan 3 pergantian di babak kedua dengan memasukkan Tom Haye, Rizky Ridho dan juga Marcelino Ferdinand. Hasilnya, timnas Indonesia masih tampil dominan di babak kedua. Namun, buntunya lini depan membuat gol yang dinanti tak kunjung tercipta. Masuknya Pratama Arhan di babak kedua akhirnya membuka hasil bagi skuad Garuda. Lewat lemparan roket andalannya, timnas Indonesia sukses memperkecil kedudukan menjadi 2-1 lewat tendangan kaki kanan Tom Haye. Sayangnya, tidak ada lagi usaha yang berarti dari timnas Indonesia. Pasukan Garuda pun harus mengakui kemenangan Cina dengan skor 2-1. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Sintayong mengakui Cina memiliki keinginan lebih kuat untuk menang ketimbang Indonesia. Pertama-tama, selamat kepada tim Cina atas kemenangannya. Kedua tim menunjukkan keinginan untuk menang, dan tim Cina memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menang daripada kami. Dalam kesempatan itu, Sintayong juga membeberkan faktor kekalahan skuad Garuda dari tim Dragons. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Indonesia kehilangan fokus dalam bertahan. Indonesia memiliki masalah dengan menurunnya konsentrasi dalam pertandingan. Bola pertama seharusnya lebih fokus, dan bola kedua justru kehilangan kendali. Ini yang harus kita renungkan. Meski baru saja menerima kekalahan pertamanya, skenario timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Masih ada 6 pertandingan tersisa lagi untuk menjaga asa lolos Piala Dunia 2026. Kabar baiknya, timnas Indonesia dalam kondisi yang masih bersaing di klasemen grup C. Timnas Indonesia saat ini tertahan di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin. Kekalahan dari Cina di laga kali ini tidak menyeret turun posisi timnas Indonesia. Pasalnya, Cina mengantongi selisih gol yang lebih buruk. Timnas Indonesia hanya minus 1 gol, berbalik 9 gol dari pihak The Dragons. Dengan demikian, jalan timnas Indonesia untuk bersaing di klasemen grup C masih terbuka. Persaingan grup C pun masih berjalan dengan ketat. Australia yang di luar dugaan mampu menahan imbang Jepang 1-1 saat ini menempati posisi runner-up klasemen dan hanya terpaut 2 poin dari timnas Indonesia. Bermain di kandang Jepang, tuan rumah tertinggal 0-1 dari Australia pada menit ke-58 lewat gol bunuh diri dari Shogo Taniguchi. Penantian panjang Jepang mencetak gol membuahkan hasil pada menit ke-76. Kali ini, gol Jepang tercipta lewat bunuh diri Kamerun Burgess. Sementara itu, di pertandingan lainnya, Arab Saudi juga bermain imbang melawan Bahrain yang membuat poin keduanya sama dengan Australia yaitu 5 poin. Secara statistik, timnas Arab Saudi jauh lebih dominan ketimbang Bahrain. Arab Saudi mencatatkan 65% penguasaan bola berbanding 35% milik timnas Bahrain dengan hanya terpaut 2 poin dan masih menyisakan 6 pertandingan grup C. Artinya, timnas Indonesia masih punya peluang untuk menembus posisi kedua jika memenangkan pertandingan. Hasil imbang Arab Saudi versus Bahrain membuat kedua tim hanya mengoleksi 5 angka dan berjarak 2 poin dari timnas Indonesia. Dengan demikian, masih membuka peluang Garuda bersaing dengan kondisi tersebut. Sejalan dengan itu, masih ada 6 laga kembali yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia. Jika ditotal, ada 18 poin maksimal yang dapat diraih oleh tim Merah Putih. Andai timnas Indonesia meraih 4 kemenangan di laga kandang dan hasil imbang saat pertandingan tandang, maka total 14 poin dapat didapatkan dari 18 angka maksimal. Catatan tersebut bisa membuat timnas Indonesia otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengoleksi 17 poin di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun jika ditarik lebih jauh, Sintayong pernah meloloskan Korea Selatan ke edisi Piala Dunia 2018 dengan total 15 poin. Saat itu, poin tersebut didapatkan oleh Korea Selatan untuk lolos sebagai runner-up grup babak kualifikasi. Namun untuk mencapai 15 poin, timnas Indonesia wajib bekerja keras karena lawan-lawan di grup C tentu tidak akan memberikan poin begitu saja. Banyak sekali permasalahan yang harus segera dibenahi oleh timnas Garuda, terutama posisi lini serang dan juga fokus dalam bertahan. Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh pemain-pemain top Eropa. Namun, belum ada chemistry yang terjadi di antara para pemain tersebut. Selain itu, otak-atik formasi yang dilakukan oleh pelatih Sintayong juga seringkali membuat permainan timnas Indonesia terlihat lebih buruk. Belum lagi,
Sifat individualis para pemain timnas Indonesia yang seolah ingin menonjolkan dirinya di lapangan masih menjadi penyakit yang belum terselesaikan. Dalam pertandingan melawan Cina, beberapa kali timnas Indonesia kehilangan bola akibat pemain yang terlalu lama memegang bola. Untuk itu, kedepannya melawan Jepang, timnas Indonesia diharapkan tampil dengan tim terbaik sejak menit pertama dan memainkan sepak bola sebagai sebuah tim yang berjuang untuk meraih kemenangan.